Presiden Joko Widodo membenarkan pesan Luhut pada Prabowo soal jangan sampai membawa orang toksik ke kabinet pemerintahan yang baru. Namun Jokowi enggan melontarkan siapa yang dimaksud Luhut. Masih abu-abunya pihak yang disebut Luhut sebagai toksik membuat bola liar interpretasi muncul di masyarakat. Siapa yang dimaksud toksik oleh Luhut? Jangan bawa orang toksik yang bisa menghambat jalannya pemerintahan baru. Begitu pesan yang dilontarkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam proses pembentukan kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Luhut tidak menjelaskan siapa orang toksik yang dimaksud. Namun Presiden Jokowi membenarkan pesan Luhut. Setali tiga uang dengan Menkonya, Jokowi enggan membeberkan siapa sosok yang dianggap toksik oleh Luhut. Jokowi bilang, tanyakan pada Luhut. Ya benar dong. Benar ya. Benar. Kemana Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa dilihat? Interpretasi orang yang dianggap toksik oleh Luhut jadi isu yang ditanggapi banyak pihak. Ketua Umum Projo yang juga Menkominfo Budi Aris Setiadi menilai orang toksik adalah orang yang anti rakyat yang bisa dilihat dari kebijakannya yang tidak mendukung rakyat. Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut. Gitu. Toksik itu yang anti rakyat versi Projo. Toksik itu yang anti rakyat. Pokoknya yang, karena kita kan setia di garis rakyat. Kalau setia di garis rakyat apa berarti ya? Harus pro rakyat. Pokoknya yang anti rakyat, toksik. Ya apa aja. Kebijakan yang nggak berpihak, kelakuan yang nggak titik beratnya pada rakyat, gitu. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat. Juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Ansar Simanjuntak menganggap saran Luhut sebagai early warning atau peringatan dini. Daniel bilang, pemerintahan bagaikan kapal. Jangan sampai orang yang diajak masuk ke dalam kapal justru orang yang melubangi kapal. Prabowo disebut-sebut memiliki filter sendiri untuk menyaring orang yang akan diajak bergabung dalam satu kapal. Saran Pak Luhut itu kan bagus ya. Siapapun, Mbak Audrey juga tidak mau berhubungan dengan orang toksik kan. Mas Kunto juga sama, tidak mau berhubungan dengan orang yang toksik. Dan itu adalah saran dan peringatan early warning yang baik dan biasa saja sebenarnya. Nah, tentu saran itu diterima. Semua saran-saran yang baik yang berasal dari siapapun tentu akan diterima oleh Pak Prabowo. Tadi saya sebutkan Pak Prabowo tentu ada mekanisme sendiri untuk menyaring mereka-mereka yang bisa dan layak. Tapi nggak berkebalikan tuh Bang dengan keinginan Pak Prabowo ingin merangkul sebanyak mungkin. Tentu merangkul semua orang yang punya visi dan siap di satu kapal. Tentu kan kita tidak dalam makna kemudian merangkul mereka-mereka yang justru akan dan hendak membolongi atau membocorkan kapal. Menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Panjaitan, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud Luhut Binsar Panjaitan. Gibran mengaku berteman dengan siapa saja, termasuk dengan mereka yang berseberangan pilihan politik. Spesifiknya siapa? Mungkin tidak disebut sih siapa. Ya, nanti tanyakan Pak Luhut aja, ya. Misalkan ya, kami siap untuk merangkul semua, kami siap untuk menerima masukan dari semua, kami siap untuk menerima evaluasi dari semua. Jadi ya, saya kira tidak masalah, ya. Pemilihan kata toksik oleh Luhut dinilai pakar komunikasi politik Kunto Adiwibowo lebih dari pernyataan tidak setuju. Pakai kata-katanya yang tidak setuju dengan misalnya program visi misinya Pak Prabowo, kenapa harus pakai kata toksik yang dilihatnya? Karena menurut saya lebih dari sekedar tidak setuju, karena juga merujuk pada misalnya kinerja dan juga merujuk pada nilai-nilai yang dia anut gitu Mbak. Iya, paling tidak definisi ya Mbak ya, apa definisi toksiknya, lalu kemudian kalaupun tidak bisa menyebutkan, paling tidak definisi sehingga kita punya clue gitu, siapa kira-kira yang dimaksud. Tapi mungkin Pak Luhut juga merasa tidak berkepentingan untuk menjelaskan ke publik karena pesannya
lebih ke Pak Prabowo kan gitu. Selama Pak Prabowo paham, Pak Prabowo tahu secara komunikasi, ya pesan Pak Luhut sudah tersampaikan gitu. Istilah toksik sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya racun. Secara umum, kata toksik merupakan istilah yang memiliki konotasi negatif. Seseorang dianggap toksik jika orang itu membawa pengaruh buruk atau negatif di lingkungan sosial. Sama halnya dengan racun, orang-orang yang toksik ini juga bisa mengganggu kehidupan orang lain. Pembentukan kabinet Prabowo Gibran hingga kini diwarnai oleh munculnya nama-nama mentereng yang muncul di masyarakat. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga menyebut proporsi kabinetnya akan lebih banyak diisi oleh profesional dan meminta masyarakat bersabar menunggu hingga keduanya resmi dilantik pada Oktober nanti. Tim Liputan, Kompas TV.